يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. Ada sebagian orang yang mengatakan pembagian tauhid menjadi 3 itu bid'ah. Karena kata mereka tidak ada dalilnya. Bahkan mereka samakan dengan Trinitas Nasrani. Bagaimana menjawab syubhat ini? Ada 5 jawaban terhadap syubhat ucapan mereka pembagian tauhid menjadi 3 adalah bid'ah dan sama dengan Trinitas Nasrani. Jawaban yang pertama, pembagian tauhid menjadi 3 itu dalilnya sangat banyak. Bahkan itu berdasar dari istiqra'un nusus. Penelitian secara menyeluruh terhadap seluruh dalil yang berbicara tentang Allah. Silahkan sebut ayat atau hadis apa saja yang berbicara tentang Allah, pasti tidak keluar dari 3 macam tauhid. Silakan sebut ayat atau hadis apa saja, tidak akan keluar dari 3 macam tauhid. Bahkan ada 1 ayat yang mencakup 3 macam tauhid sekaligus. Di antaranya surat Maryam ayat ke-65. Kata Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah tentang ayat ini, yang qasimu tauhid ila 3 aqsamin. Tauhid terbagi menjadi 3. Tauhid ar-rububiyah, tauhid al-uluhiyah, tauhid al-asma wa sifat. Wa qad ijtama'at fi qawlihi ta'ala, dan 3 macam tauhid ini terkumpul dalam firman Allah Subhanahu wa taala. Lihat jemaah sekalian, ayat ini terdiri dari 3 bagian. Bagian yang pertama, Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma. Allah Rabb langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya. Artinya, Allah yang mencipta, menguasai dan mengatur langit dan bumi dan seluruh makhluk yang ada padanya. Maka ini tauhid rububiyah. Yang kedua, fa'budhu wastabir li'ibadatihi. Maka beribadahlah kepadanya saja dan bersabarlah dalam beribadah kepadanya. Kita disuruh menyembah hanya kepada Allah. Maka ini tauhid uluhiyah. Bagian ketiga. Hal ta'lamu lahu samiyah. Apakah kamu mengetahui ada yang serupa dengan Allah? Ini adalah pertanyaan, tapi maksudnya pengingkaran. Yaitu pengingkaran terhadap adanya penyerupaan antara makhluk dengan Allah. Maka ini tauhid al-asma wa sifat. Jadi, kalau ada yang bertanya, mana dalilnya tauhid terbagi 3? Jawabannya adalah semua dalil yang berbicara tentang Allah. Sebut dalil apa saja yang berbicara tentang Allah, tidak akan keluar dari 3 macam tauhid. Dan ada 1 dalil yang mencakup 3 macam tauhid sekaligus. Di antaranya surat Maryam ayat ke-65. Jadi dalilnya sangat banyak. Karena ulama telah melakukan istiqra'un nusus. Artinya, penelitian secara menyeluruh terhadap semua dalil yang berbicara tentang tauhid. Tidak akan keluar dari 3 macam tauhid ini. Ini jawaban yang pertama.
Jawaban yang kedua, pembagian yang sama dilakukan para ulama dalam permasalahan yang lainnya. Contoh dalam pembagian hukum menjadi 5. Wajib, sunnah, halal, haram, makruh. Dari mana ulama membagi hukum menjadi 5? Dari cara yang sama. Apa istilahnya tadi? Istiqra'un nusus. Penelitian, pengumpulan secara menyeluruh terhadap semua dalil yang berbicara tentang hukum. Datangkan ayat dan hadis yang berbicara tentang hukum, tidak akan keluar dari 5 macam. Kalau nggak wajib, sunnah. Kalau nggak halal, haram, makruh. Nggak keluar dari 5 hal ini. Dan tidak satupun ulama yang mengatakan pembagian hukum menjadi 5 adalah bid'ah. Kalau seseorang membid'ahkan pembagian tauhid menjadi 3, dia harus membid'ahkan pembagian hukum menjadi 5. Ini proses yang sama. Tidak ada ayat, tidak ada hadis yang berkata hukum itu ada 5. Tidak ada. Lalu dari mana ulama dapat? Dari istiqra'un nusus. Ini jawaban yang kedua. Jawaban yang ketiga, ulama terdahulu pun sudah membagi tauhid menjadi 3. Ini jawaban atas ucapan mereka, pembagian tauhid menjadi 3, baru pertama dilakukan oleh Ibnu Taimiyah, lalu diikuti oleh Muhammad bin Abdul Wahhab. Maka jawaban kita, ulama terdahulu pun sudah membagi tauhid menjadi 3. Oleh karena itu di sini kami nukilkan, lihat di halaman 12. Dari Imam Abu Hanifah, imam madhab yang pertama, wafat tahun 150 Hijriah. Dan 2 murid beliau, Imam Abu Yusuf, wafat tahun 182 Hijriah. Dan Imam Muhammad bin Al-Hasan Asy-Syaibani, wafat tahun 189 Hijriah. Akidah mereka bertiga dinukil oleh Imam Abu Ja'far At-Tahawi, wafat tahun 321 Hijriah. Akidah Tahawiyah adalah nukilan akidah 3 imam. Abu Hanifah, Abu Yusuf, dan Muhammad bin Al-Hasan. Mereka berkata, naqulu fi tauhidillahi mu'taqidina bitaufiqillahi. Dengan taufik dari Allah Azza wa Jalla, kami berpendapat bahwa dalam mentauhidkan Allah, maka kami meyakini innallaha wahidun la syarikalah. Sesungguhnya Allah Maha Esa, tidak ada sekutu baginya. Sampai di sini mencakup pada 3 macam tauhid. Tidak ada sekutu baginya dalam rububiyah, tidak pula dalam uluhiyah, tidak pula dalam al-asma wa sifat. Kemudian dirinci, wala syai'a mithluhu, dan tidak ada yang serupa dengannya. Tidak ada yang serupa dengan Allah. Ini tauhid al-asma wa sifat. Wala syai'a yu'jizuhu, dan tidak ada yang dapat melemahkan Allah. Ini tauhid rububiyah. Karena Allah yang maha agung, yang maha kuat, maha perkasa, yang mencipta, menguasai dan mengatur segala sesuatu, maka tidak ada yang dapat melemahkannya. Ini tauhid rububiyah. Wala ilaha ghairuhu, dan tidak ada yang berhak disembah selain Allah. Ini tauhid uluhiyah. Biarpun tidak dinamakan dengan penamaan yang sama, tapi isinya sama. Rububiyah, uluhiyah, dan al-asma was sifat. Berikutnya, nukilan dari Imam Ibnu Battah Al-Ukbari, wafat tahun 387 Hijriah. Ini masih jauh sebelum kelahiran Ibnu Taimiyah, apalagi Muhammad bin Abdul Wahhab. Anna aslal iman billahi alladhi yajibu 'alal khalqi i'tiqaduhu
fi isbatil iman bihi salasatu asya. Bahwasanya pokok keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala yang diwajibkan atas hamba untuk diyakini dalam penetapan iman kepadanya ada 3 macam. Ahaduha, yang pertama, an ya'taqidal abdu rabbaniyatahu. Hendaklah seorang hamba meyakini rabbaniyah Allah. Rabbaniyah artinya sama dengan rububiyah. Dari kata Rabb. Liyakuna bidzalika mubayyinan limadhhabi ahli ta'til alladzina la yuthbituna sani'ah. Agar dengan itu keyakinan seorang mukmin berbeda dengan para pengingkar yang tidak meyakini adanya pencipta. Tidak beriman kepada pencipta berarti tidak mentauhidkan Allah dalam rububiyah. Maka kalau begitu kita harus beriman kepada rububiyah agar kita berbeda dengan para pengingkar tersebut. Ats-tsani, yang kedua, an ya'taqida wahdaniyatahu. Hendaklah seorang hamba meyakini wahdaniyah Allah. Maksudnya meyakini uluhiyah Allah, hanya Dia yang berhak disembah. Maka ini tauhid uluhiyah. Liyakuna mubayyinan bidzalika madzahiba ahli syirki alladzina aqarru bisani wa asyraku ma'ahu fil ibadati ghairahu. Agar dengan itu keyakinan seorang mukmin berbeda dengan ajaran-ajaran para pelaku syirik yang mengimani adanya pencipta namun menyekutukannya dalam ibadah dengan selainnya. Seperti musyrikin jahiliyah, beriman Allah itu pencipta, tapi mereka juga menyembah kepada selain Allah. Meskipun mereka masih menyembah kepada Allah, berarti mereka tidak mentauhidkan Allah dalam uluhiyah. Watsalits, yang ketiga, an ya'taqidahu mausufan bis sifati allati la yajuzu illa an yakuna mausufan biha. Hendaklah seorang hamba meyakini bahwa Allah Ta'ala disifati dengan sifat-sifat yang tidak boleh disifatkan kecuali hanya baginya. Maka ini tauhid al-asma wa sifat. Kita yakin nama-nama dan sifat Allah itu khusus baginya. Minal ilmi wal qudrah wal hikmah wa sa'iri ma wasafa bihi nafsahu fi kitabihi. Di antaranya sifat ilmu, qudrah, hikmah, dan semua sifat yang Dia sifatkan untuk dirinya di dalam kitabnya, begitu pula di dalam sunnah Rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka ini jawaban yang ketiga terhadap syubhat pembagian tauhid menjadi 3 adalah bid'ah. Jawaban yang keempat, ucapan mereka meyakini 3 macam tauhid sama dengan keyakinan terhadap Trinitas. Maka kita katakan justru kebalikannya. Hanya dengan mengimani 3 macam tauhid kita selamat dari Trinitas. Tak mungkin kita selamat dari Trinitas tanpa 3 macam tauhid. Coba lihat satu persatu. Dalam tauhid rububiyah kita beriman hanya Allah pencipta yang menguasai seluruh makhluk, yang mengatur seluruh makhluk. Sedangkan dalam Trinitas, di samping mengakui Allah pencipta, juga mengakui Yesus sebagai pencipta. Yesus sebagai penguasa yang bisa mengabulkan doa. Maka dengan tauhid rububiyah kita selamat dari Trinitas. Yang kedua, tauhid uluhiyah. Kita yakini hanya Allah yang berhak disembah. Semua yang disembah selain Dia tidak benar. Tapi dalam Trinitas mengakui Yesus pun sesembahan, Bunda Maria juga disembah, atau Ruhul Kudus juga disembah di samping Allah. Yang ketiga, dalam tauhidul asma wa sifat kita yakini hanya nama Allah yang Dia namakan dalam kitabnya, dan Dia tidak disifatkan dengan sifat makhluk. Tapi dalam Trinitas mereka namakan Allah dengan nama yang tidak terdapat dalam Alkitab dan Sunnah, yaitu Bapa. Kalau kita mentauhidkan Allah dalam asma wa sifat, kita tidak menyebut Allah sebagai Bapa. Mereka juga mensifatkan Allah dengan sifat makhluk, yaitu punya anak. Berarti dengan mentauhidkan Allah dalam asma wa sifat, kita selamat dari Trinitas. Bagaimana mungkin disamakan antara
tiga macam tauhid dengan trinitas. Justru kita selamat dari trinitas karena beriman kepada tiga macam tauhid. Ini jawaban yang keempat. Jawaban yang kelima, jemaah sekalian. Ternyata ulama Asy'ariyah juga membagi tauhid menjadi tiga, tapi dengan istilah yang berbeda. Tauhidul Rabb, Tauhidus Sifat, dan Tauhidul Af'al. Ini terdapat dalam buku-buku Asy'ariyah. Tauhid terbagi tiga, Tauhidul Rabb, Tauhidus Sifat, dan Tauhidul Af'al. Tapi sebagian orang yang mengaku Asy'ariyah membid'ahkan pembagian tauhid menjadi tiga, rububiyah, uluhiyah, dan al-asma wa sifat. Padahal ulama Asy'ariyah terdahulu juga membagi tauhid menjadi tiga. Inilah 5 jawaban terhadap syubhat pembagian tauhid menjadi tiga adalah bid'ah, bahkan serupa dengan trinitas, dan baru ditemukan oleh Ibnu Taimiyah dan Muhammad bin Abdul Wahhab. Baik.